pagi ini ada yang sudah sarapan? Belum. Kayak ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, kalau begitu ada yang tahu nggak nih hari ini kita mau melakukan tes apa? Belum tahu. Belum. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan tes DAT. Nah, tes DAT ini merupakan singkatan dari Differential Aptitude Test, yaitu tes yang disusun untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam bidang-bidang tertentu. Nah, tujuan dari tes ini adalah dipergunakan dalam konseling pendidikan bagi siswa usia sekolah lanjutan seperti SMA, SMK, SMP seperti kalian ya. Kemudian dalam tes DAT ini terdapat 6 subtes ya. Jadi ada tes berpikir verbal, berpikir numerikal, berpikir abstrak, berpikir mekanik, kemudian relasi ruang, dan kecepatan dan ketelitian klerikal. Nah, untuk mengerjakan setiap subtesnya sendiri itu waktunya berbeda-beda ya. Untuk yang tes verbal itu 25 menit, numerikal 35 menit, abstrak 25 menit, mekanik 35 menit, relasi ruang 25 menit, dan kecepatan dan ketelitian klerikal 3 menit. Kemudian untuk petunjuk tesnya sendiri nanti di buku tesnya ini sudah ada petunjuk umum dan petunjuk cara mengerjakan soalnya. Nah, di mana kalian di sini perlu berlatih terlebih dahulu bagaimana cara membaca petunjuk umum dan juga bagaimana cara mengerjakan soalnya dengan baik dan benar. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tita Pratiwi selaku tester pada hari ini yang akan membimbing kalian mengerjakan tes DAT. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan ibu atau mbak, senyamannya kalian saja. Nah, karena selama tes nanti kita tidak boleh keluar ruangan, apakah ada yang ingin ke toilet terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, kalau begitu sudah siap kita memulai tesnya? Siap. Baik. Kalau begitu sekarang saya akan membagikan lembar jawaban untuk tes skolastik dulu, di mana tes skolastik ini terdiri dari tes berpikir verbal dan juga numerikal. Maka dari itu saya akan memberikan 2 lembar jawaban kepada kalian. Apakah semuanya sudah mendapatkan lembar jawaban? Sudah. Kalau begitu bisa diisi identitas ya pada lembar jawaban. Nah, untuk tanggal testing dan tanggal lahir kalian bisa diisi menggunakan angka. Dan sekarang saya akan membagikan buku soalnya. Buku soal ini saya akan bagikan secara terbalik dan kalian tidak diperbolehkan untuk membuka buku soal ini sebelum saya perintahkan, dan juga buku soal ini tidak boleh dicoret ataupun tidak boleh dilipat. Apakah semuanya sudah mendapatkan buku tes? Sudah. Kalau begitu silakan buka buku tesnya dan langsung buka di halaman 1. Baik, untuk tes skolastik ini petunjuk umumnya yaitu tujuan tes ini adalah untuk mengetahui bagaimana kalian menyelesaikan tugas-tugas pelajaran yang diperlukan di sekolah atau di perguruan tinggi. Nah, jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Tes ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama tes kemampuan berpikir verbal, bagian 2 tes kemampuan berpikir numerikal. Jangan mengerjakan bagian 1 atau bagian 2 sebelum diperintahkan oleh petugas. Nah, jangan sekali-sekali kalian membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan dengan sungguh-sungguh setiap penjelasannya. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Dan jika kalian dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, jangan berkecil hati, untuk tes berikutnya bekerjalah dengan lebih baik lagi. Bisa dibuka di halaman selanjutnya. Nah, untuk petunjuk cara mengerjakannya, ini setiap soal dalam tes ini merupakan sebuah kalimat yang tidak lengkap. Artinya, kata pertama dan terakhir dihilangkan. Tugas kalian yaitu melengkapi kata-kata yang dihilangkan
tepat sehingga jika kata pertama dan terakhir dari pasangan kata itu diisikan pada bagian pertama dan terakhir dari soal, maka akan menjadi kalimat yang lengkap, betul, dan juga masuk akal. Bila kalian sudah memilih salah satu pasangan kata itu, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pasangan kata yang kalian pilih. Untuk contoh soalnya di sini ada berhubungan dengan air, sebagaimana makan berhubungan dengan. Untuk jawaban terdiri dari A, gadis industri, B, kaki musuh, C, mengalir mengendarai, D, minum nasi, dan E, minum musuh. Jawaban yang betul untuk soal itu adalah pasangan kata yang mana? Yang D. Baik, benar sekali, minum dan nasi, sehingga kalimat itu berbunyi minum berhubungan dengan air sebagaimana makan berhubungan dengan nasi. Maka dari itu silakan beri tanda silang pada huruf D dalam lembar jawaban kalian masing-masing. Selanjutnya bisa dibuka di halaman selanjutnya. Untuk tes ini terdiri dari 50 soal dan waktu mengerjakannya selama 25 menit. Kalian dapat bekerja secepat dan seteliti mungkin. Jika kalian tidak yakin mengenai suatu jawaban, maka kalian bisa memilih jawaban yang menurut kalian paling benar ataupun paling terbaik. Waktu tes dimulai. Waktu habis, silakan tinggalkan tes bagian 1, buka halaman selanjutnya. Sekarang terdapat tes kemampuan berpikir numerical. Nah, untuk petunjuk cara mengerjakannya, dalam tes ini terdapat 40 soal berhitung. Untuk setiap soal sudah disediakan 5 pilihan jawaban. Pilihlah salah satu di antara kelima jawaban tersebut sebagaimana jawaban dari setiap soal dan berilah tanda silang pada salah satu huruf dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pilihan jawaban yang Anda pilih. Jika kalian tidak mendapatkan suatu jawaban yang benar di antara 4 pilihan jawaban pertama, maka pilihlah E sebagai jawaban kalian. Pilihan E yaitu semuanya salah. Untuk suatu soal yang berarti tidak ada satupun di antara 4 pilihan jawaban pertama yang benar. Nah, untuk contoh soalnya di sini terdapat soal penjumlahan, di mana 13 ditambah 12. Untuk pilihan jawabannya sendiri terdapat pilihan A yaitu 14, B 25, C 16, D 54, atau E semuanya salah. Jika jawaban yang betul untuk soal itu adalah pilihan jawabannya D. Baik, betul. Jadi silakan beri tanda silang X pada huruf B dalam lembar jawaban kalian masing-masing. Kemudian silakan beralih ke halaman selanjutnya. Untuk tes ini terdapat 40 soal dan mengerjakannya sendiri selama 35 menit. Kalian dapat bekerja secepat dan seperti mungkin. Waktu tes dimulai dari sekarang. Waktu habis, silakan letakkan alat tulis kalian dan masukkan lembar jawaban ke dalam buku tes, lalu tutup buku tesnya dan saya akan mengambil buku tes. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada tes selanjutnya yaitu tes berpikir abstrak. Di sini saya akan membagikan lembar jawabannya terlebih dahulu. Silakan mengisi identitas pada lembar jawaban seperti tadi. Kemudian saya akan membagikan buku soalnya. Buku soal ini saya akan bagikan secara terbalik. Kalian dilarang untuk membuka buku soal ini sebelum saya perintahkan, dan juga buku soal ini tidak boleh dicoret dan juga tidak boleh dilihat.
Bisa langsung dibuka di halaman pertama. Baik, di sini untuk petunjuknya, tujuan tes ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh kalian dapat mengerti dan juga memecahkan soal-soal yang tidak berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau angka-angka, tetapi yang berupa gambar atau pola tertentu. Nah, jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas, dan jangan sekali-sekali kalian membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes, dan jagalah supaya buku tes ini tetap bersih, dan semua jawaban soal-soal di dalam buku tes ini harus dibuat pada lembar jawaban kalian tersendiri. Nah, jika kalian harus mengerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh setiap penjelasannya, bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, karena untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika kalian tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang dikerjakan, maka kalian jangan berkecil hati, dan untuk tes berikutnya silakan bekerja dengan lebih baik lagi. Kemudian untuk cara mengerjakannya sendiri, dalam tes ini kalian akan mendapatkan sederetan pola atau gambar seperti terlihat pada contoh di bawah ini. Setiap deretan merupakan suatu masalah. Terdapat 2 macam deretan, yaitu di sebelah kiri, deretan yang terdiri dari 4 gambar yang disebut deretan soal. Di sebelah kanan, deretan yang terdiri dari 5 gambar disebut deretan pilihan jawaban. Keempat gambar dari deretan soal itu merupakan urutan-urutan. Nah, kalian diminta memilih salah satu di antara 5 gambar deretan pilihan jawaban yang akan merupakan gambar berikutnya seandainya gambar deretan soal itu dilanjutkan dengan gambar yang kelima. Bisa diperhatikan, gambar-gambar garis dalam deretan soal itu semakin condong ke kanan. Dalam kotak pertama, garis itu berdiri tegak, dan bila kalian berpindah dari kotak kiri ke kotak kanan, maka garis-garis itu semakin condong. Dalam kotak kelima, garis itu akan terlihat datar, yang manakah di antara 5 gambar garis dari deretan pilihan jawaban yang dapat merupakan kotak kelima dari deretan soal tersebut? Yang di Baik, benar, yang garisnya datar. Nah, untuk menjawab soal itu kalian tidak boleh memberi tanda atau coretan apapun pada buku tes ini, dan silakan silanglah huruf D pada jawaban kalian masing-masing. Silakan beralih ke halaman selanjutnya. Untuk tes ini diberi waktu selama 25 menit. Kalian dapat bekerja secepat dan seteliti mungkin, dan jika terdapat suatu jawaban yang tidak kalian yakini, maka kalian bisa memilih jawaban yang paling terbaik atau yang paling benar menurut kalian. Waktu tes dimulai dari sekarang. Waktu habis, silakan letakkan alat tulis kalian dan masukkan lembar jawaban ke dalam buku tes, dan saya akan mengambil buku tes. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada tes berpikir mekanik. Di sini saya akan memberikan lembar jawabannya terlebih dahulu. Silakan kalian isi identitasnya pada seperti lembar jawaban tes sebelumnya. Kemudian saya akan membagikan buku soal ini secara kembali. Kalian dilarang membuka terlebih dahulu sebelum saya perintahkan, dan buku soal ini tidak boleh dicoret maupun tidak boleh dilipat. Silakan bisa langsung dibuka di halaman 1. Tujuan dari tes mekanik ini adalah untuk mengetahui pengertian kalian mengenai prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang mendasari cara kerja alat-alat perkakas, listrik, mesin, dan peristiwa alamiah. Jika kalian tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang telah ditetapkan, maka kalian jangan berkecil hati. Untuk tes berikutnya, silakan kalian dapat bekerja lebih baik lagi.
Kemudian untuk petunjuk cara mengerjakannya, tes ini terdiri dari sejumlah gambar dan pertanyaan mengenai gambar tersebut. Kalian bisa melihat gambar X pada halaman ini. Contoh X memperlihatkan terdapat dua orang pria yang membawa bagian mesin di atas sebuah papan. Pertanyaannya, orang manakah yang merasakan beban yang lebih berat? Yang B. Benar. Yang B adalah yang merasakan beban lebih berat karena letak beban itu lebih dekat kepadanya bila dibandingkan dengan A. Karena itu pada lembar jawaban kalian silakan beri tanda silang pada huruf B. Bisa beralih ke halaman selanjutnya. Untuk tes ini diberi waktu selama 30 menit. Kalian bisa bekerja dengan secepat dan seteliti mungkin. Dan jika terdapat suatu jawaban yang kalian tidak yakini, kalian bisa memilih jawaban yang menurut kalian paling terbaik atau paling benar. Waktu tes dimulai dari sekarang. Waktu habis, letakkan alat tulis kalian dan masukkan lembar jawaban ke dalam buku tes, dan saya akan mengambil buku tes. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada tes relasi ruang. Di sini saya akan memberikan lembar jawaban terlebih dahulu. Kalian bisa mengisi identitas pada lembar jawaban ini sama seperti tes sebelumnya. Apakah semuanya sudah mendapatkan lembar jawaban? Sudah. Baik. Sekarang saya akan membagikan buku soalnya secara berbalik. Kalian dilarang untuk membuka buku soalnya sebelum saya perintahkan, dan juga tidak boleh dicoret maupun dilipat. Apakah semuanya sudah mendapatkan buku tes? Sudah. Kalau begitu bisa langsung dibuka di halaman pertama. Baik, untuk tes relasi ruang ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kalian untuk mengerti dan juga memecahkan soal-soal yang berupa bangunan-bangunan 3 dimensi. Nah, jika kalian tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, maka kalian jangan berkecil hati. Untuk tes berikutnya silakan bekerja dengan lebih baik lagi. Nah, untuk petunjuk cara mengerjakannya sendiri, tes ini terdiri dari pola-pola yang dapat berlipat-lipat menjadi bangunan-bangunan 3 dimensi. Pola-pola itu selalu menunjukkan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Setiap soal terdiri atas sebuah pola di sebelah kiri yang disertai 4 buah bangunan 3 dimensi di sebelah kanannya yang merupakan pilihan-pilihan jawaban. Nah, hanya satu dari keempat pilihan jawaban itu yang merupakan jawaban untuk soal yang bersangkutan. Tugas kalian yaitu memilih salah satu dari keempat bangunan 3 dimensi tersebut yang merupakan bangunan yang dibentuk dari pola yang bersangkutan. Perhatikanlah dua contoh berikut ini. Untuk contoh pertama, yang manakah di antara 4 bangunan 3 dimensi itu A atau B atau C atau D yang dapat dibentuk dari pola yang bersangkutan? Yang C. Baik, kalau begitu kalian bisa silang huruf C pada lembar jawaban kalian. Silakan beralih ke halaman selanjutnya. Sebelum memulai tesnya, saya akan memberikan beberapa informasi terlebih dahulu. Ingatlah bahwa bagian-bagian yang tampak dalam pola-pola harus selalu merupakan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Dalam mengerjakan tes ini, maka pelajarilah setiap soal dengan seksama. Tentukanlah bangunan 3 dimensi yang secara betul dibentuk oleh pola yang bersangkutan. Berikanlah jawaban kalian pada lembar jawaban dengan jalan memberi tanda silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah bangunan 3 dimensi yang kalian pilih. Nah, jangan memberi tanda silang atau tanda-tanda lain dalam buku tesnya. Untuk
mengerjakan tes ini terdiri dari 60 soal dan disediakan waktu selama 25 menit. Kalian dapat bekerja secepat dan seteliti mungkin, dan jika terdapat jawaban yang kalian tidak yakini, kalian bisa memilih jawaban yang menurut kalian itu paling terbaik maupun yang paling benar. Waktu tes dimulai dari sekarang. Waktu habis, silakan letakkan alat tulis kalian dan masukkan lembar jawaban ke dalam buku tes, dan saya akan mengambil buku tes. Tes yang terakhir ini yaitu tes kecepatan dan ketelitian klerikal. Karena dalam tes ini terdapat dua bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2, maka dari itu saya akan membagikan dua buah lembar jawaban kepada setiap dari kalian masing-masing. Silakan diisi identitasnya pada lembar jawaban seperti lembar jawaban pada tes sebelumnya. Apakah semuanya sudah mendapatkan lembar jawaban? Sudah. Sekarang saya akan membagikan buku tes satu persatu. Kalian dilarang membuka buku tes ini sebelum saya perintahkan, dan juga buku tes ini tidak boleh dicoret dan tidak boleh dilipat. Apakah semuanya sudah mendapatkan buku tes? Sudah. Kalau begitu silakan langsung dibuka di halaman pertama. Tujuan dari tes kecepatan dan ketelitian klerikal ini yaitu untuk mengetahui kecepatan dan ketelitian kalian dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sangat diperlukan di kantor-kantor, laboratorium ilmiah, toko-toko, dan di tempat kerja lain yang memerlukan kecepatan dan juga ketelitian. Nah, jika kalian tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, maka jangan berkecil hati. Untuk tes selanjutnya silakan bekerjalah dengan lebih baik lagi. Untuk petunjuk cara mengerjakannya sendiri, itu tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan dan ketelitian kalian dalam membandingkan pasangan-pasangan huruf dan atau angka. Oleh karena itu, soal-soal dalam tes ini terdiri dari pasangan huruf dengan huruf, huruf dengan angka, atau angka dengan angka. Huruf-huruf tersebut terkadang-kadang merupakan huruf besar, kadang-kadang merupakan huruf yang kecil. Setiap soal terdiri dari 5 pasangan huruf atau angka yang dimaksud. Salah satu dari kelima pasangan tersebut digarisbawahi. Dalam lembar jawaban, pasangan-pasangan huruf angka dari setiap soal dicetak kembali, akan tetapi dengan urutan yang berbeda. Cara mengerjakan tes ini adalah dengan mencari pasangan huruf dan atau angka yang bergaris bawah dari setiap soal di dalam buku tes ini. Kemudian, menemukan pasangan yang serupa di lembar jawaban. Selanjutnya, di lembar jawaban, berilah tanda silang di bawah pasangan huruf dan atau angka yang serupa dengan pasangan huruf dan atau angka yang bergaris bawah di dalam buku tes ini untuk setiap soal yang bersangkutan. Bisa diperhatikan contoh-contoh berikut ini. Untuk soal yang pertama yaitu AB besar, AC besar, AD besar, AE besar, dan AF besar. Dan untuk jawabannya yang benar adalah yang A dan B. Maka dapat disilang untuk pilihan A dan B. Kemudian bisa dilihat contoh di bawahnya lagi, soalnya yaitu A kecil A besar B besar, A kecil B besar, B besar A besar, B besar A kecil, dan B besar B kecil. Dan yang digarisbawahi itu adalah yang B besar B kecil. Untuk jawabannya silakan disilang pada bagian B besar B kecil.
Bila kalian telah selesai mengerjakan bagian 1, sebelum waktu yang disediakan berakhir, periksalah kembali pekerjaan kalian masing-masing dan janganlah meneruskan ke bagian 2 sebelum diperintahkan oleh petugas. Untuk mengerjakan setiap bagian tes ini terdiri dari 100 soal ya, dan waktu mengerjakannya sendiri yaitu selama 3 menit. Kalian dapat bekerja secepat dan seteliti mungkin, dan jika kalian tidak yakin mengenai suatu jawaban, maka kalian bisa memilih jawaban yang menurut kalian paling sesuai maupun paling terbaik. Waktu tes bisa dimulai dari sekarang. Waktu habis, silakan beralih kepada bagian tes kedua. Untuk bertes bagian 2 ini terdapat 100 soal sama, dan waktu mengerjakannya sendiri juga sama selama 3 menit. Kalian dapat bekerja secepat dan seteliti mungkin, dan jika kalian tidak yakin terhadap suatu jawaban, kalian bisa memilih jawaban yang menurut kalian paling terbaik atau paling benar. Waktu tes dimulai dari sekarang. Selesai, waktu habis, silakan letakkan alat tulis kalian dan masukkan lembar jawaban ke dalam buku tes, dan saya akan mengambil buku tes. Baik, saya tadi sudah menghitung jumlah buku tes dan juga jumlah lembar jawaban dan sudah sesuai dengan siswa yang berada di ruangan ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kalian semua sudah mengeluarkan waktu kalian untuk mengikuti tes hari ini, dan semoga hasil dari tes ini sesuai dengan keadaan diri kalian masing-masing. Nah, kalau sekali ini kalian semua bisa beristirahat terlebih dahulu karena siang nanti kita akan melanjutkan untuk tes berikutnya. Sekian dari saya akhiri tes hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.